Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, amin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Angin kencang sudah berhari-hari mengguncang desa Nagrek, desa kecil yang terkurung hutan bambu dan kebun kopi tua. Malam-malam di desa itu kini tidak lagi sunyi. Bunyi seng beradu, dedaunan beterbangan, dan suara jerit perempuan yang rumahnya bocor, menjadi lagu baru yang menakutkan. Di sudut-sudut kebun, semut terang-rang merajalela. Mula-mula hanya beberapa sarang, lalu menjalar menjadi ribuan. Mereka menggigit apa saja, kambing, ayam, sapi, bahkan orang-orang yang terpaksa harus berjalan ke ladang di bawah angin kencang. Dalam seminggu, 3 kambing mati, seekor sapi milik Pak Leberbah dan tak bangun lagi. Bau bangkai mulai merayap bersama angin. Orang-orang cemas, bisik-bisik di balik pintu bambu rumah mereka. Ada yang menuduh ini hukuman karena kurang sesajen. Ada pula yang mengingatkan bahwa sudah setahun lebih mereka tidak mengundang Mbah Broto, sang dukun sepuh, untuk memimpin sedekahan kampung. Dan pada suatu sore, ketika angin kian memekakan telinga, beberapa orang yang dituakan, Pak Kades, Lebe, dan beberapa tetua, berkumpul di rumah Pak Kades. Di sana mereka berunding dengan wajah muram, di antara temaram lampu teplok. Kalau begini terus, sawah habis, ternak habis. Besok-besok, bisa-bisa kita yang habis, keluh Pak Kades sambil merapikan kopiahnya yang setengah basah kenambun. Kita harus ke Mbah Broto, kata Pak Lebe, menatap wajah Pak Kades yang mulai bimbang. Beliau satu-satunya yang bisa menenangkan angin. Semut terang-rang juga takut sama Mbah Broto. Kau tahu sendiri, orang-orang lain mengangguk pelan. Mereka pun tak bisa membohongi diri, sudah terlalu sering melihat Broto menenangkan badai dengan mantra, atau setidaknya begitu yang mereka percaya. Tidak ada yang berani bertanya kenapa badai itu selalu datang kembali. Maka sore itu, selepas maghrib yang tak pernah benar-benar mereka jalankan, belasan warga berjalan beriringan. Lampu-lampu petromaks mereka goyah diterpa angin. Suara ranting patah terdengar di kejauhan. Di depan barisan, Pak Kades berjalan memeluk bahu. Di belakang, beberapa ibu-ibu memegangi selendang di kepala, menahan dingin. Rumah Mbah Broto berdiri di pinggir sungai kecil, terlindung pohon-pohon tua. Gubuk itu lebih mirip pondok tertutup. Bau dupa sudah tercium sejak puluhan meter. Ada bau bunga layu, bau kemenyan yang menusuk, dan suara kentongan kecil berdentang entah dari mana. Mereka berhenti di depan pintu kayu rapuh. Pak Kades berdeham, menepuk dada, lalu mengetuk pelan 3 kali. Dari dalam, terdengar suara batu kering. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Mbah Broto muncul, rambutnya panjang terikat di belakang, matanya merah, sorotnya tajam meski tubuhnya bungkuk. Di lehernya bergantung kalung berisi cakar burung hantu, konon pemberian leluhur yang memberinya kesaktian. Siapa di situ? Tanyanya, suaranya berat, parau, nyaris seperti geraman hewan tua. Kami, Mbah. Pak Kades membungkuk dalam. Kami datang minta pertolongan. Angin sudah merusak rumah. Semut terang-rang membunuh ternak. Anak-anak takut. Kami tak tahu harus bagaimana lagi. Mbah Broto tertawa pendek, mengejek. Sudah kubilang, sesajen jangan diputus. Tapi kalian merasa pintar. Sekarang datang lagi, merangkak minta tolong. Pak Kades menelan ludah. Maafkan kami, Mbah. Kami siap menebus salah kami. Apa yang Mbah perlukan, akan kami turuti. Mbah Broto diam. Matanya menatap ke arah lampu petromaks di tangan Pak Lebe. Cahaya menyorot keriput wajahnya, menyorot cincin batu akik di jari tengahnya. Perlahan ia memutar tubuh, berjalan terpincang ke dalam rumah. Masuklah kalian, katanya singkat. Belasan warga berdesakan di ruang tamu kecil. Dupa mengepul di pojok,
Asapnya menempel di dada. Beberapa orang menutup hidung, tapi tak ada yang berani mengeluh. Mbah Broto duduk di tikar tua. Di depannya ada kendi hitam dan mangkuk berisi kembang 7 rupa. Dia menutup mata, bergumam mantra, jemarinya menari di atas mangkuk. Suara serangga malam seakan lenyap, berganti suara jampi-jampi pelan tapi menyesakan. Beberapa anak muda di sudut ruangan saling pandang. Mereka tak paham, tapi takut. Sejak kecil mereka diberitahu, jangan macam-macam dengan Broto. Kalau tak mau sial seumur hidup. Setelah hampir 10 menit, Mbah Broto membuka mata. Sorotnya menembus Pak Kades, menembus siapa saja yang berani menatap balik. Badai ini tidak datang sendiri, katanya perlahan. Angin membawa murka. Semut rangrang itu utusan dari alam lain. Mereka lapar. Mereka marah karena kalian lupa menghormati penunggu desa. Pak Kades menelan ludah. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanyanya nyaris berbisik. Mbah Broto mencondongkan badan, suaranya seperti ular mendesis. Kalian harus mempersembahkan seorang gadis, yang paling cantik di desa ini. Gadis itu akan menemaniku dalam ritual. Hanya dengan itu, penunggu akan tenang. Angin akan reda. Semut akan pergi. Beberapa orang terperanjat. Beberapa menarik nafas panjang, saling pandang, mencari siapa yang berani menolak. Tapi tak ada satupun yang bersuara lantang. Yang terdengar hanya desir angin di luar, menampar dinding anyaman bambu. Pak Lebe berdehem, suaranya gemetar. Gadis, siapa? Mbah? Broto tersenyum tipis. Senyum itu lebih menakutkan ketimbang marahnya. Besok, kalian kumpulkan semua keluarga di balai desa. Pilih satu gadis paling cantik. Gadis itu akan tinggal di sini selama ritual. Jangan macam-macam. Kalau kalian ingkar, angin ini hanya pembuka. Alam bisa menelan kalian semua. Pak Kades memandang Pak Lebe, dan Pak Lebe menatap lantai. Tak ada jawaban. Dalam hati mereka tahu, tak ada jalan pulang tanpa kata ya. Beberapa perempuan di sudut ruangan menunduk. Mereka membayangkan anak-anak perempuan mereka sendiri. Ada yang menggigit bibir, ada yang bergetar bahunya menahan isak. Tapi siapa yang berani melawan? Setelah itu, Mbah Broto berdiri, memutar badan menuju bilik dalam. Dia meninggalkan warga di ruang tamu yang dingin dan pengap oleh asap dupa. Sebelum lenyap di balik tirai kain kumal, dia sempat berkata, "Besok sore aku tunggu kabar. Jangan terlambat." Lalu pintu bilik menutup. Hening. Pak Kades menarik nafas panjang. Dia mengusap wajah, menoleh pada orang-orangnya yang berdiri kaku. "Pulanglah. Besok kita bermusyawarah. Jangan ada yang ribut. Jangan ada yang membocorkan pada siapapun di luar desa." Dan malam itu, di antara langkah kaki yang berat di jalan becek, angin masih bertiup. Seolah menertawakan mereka yang pulang membawa beban, harus merelakan satu nyawa agar yang lain tetap bernapas. Pagi di desa Nagrek tampak lebih suram dari biasanya. Matahari memang muncul, tapi sinarnya seolah kalah oleh kabut dingin yang menempel di atap-atap rumah bambu. Angin masih menderu, meski tak sekencang kemarin. Tapi semua orang tahu, itu bukan tanda angin akan berhenti, melainkan hanya sedang menahan diri sebelum datang lagi lebih galak. Di balai desa, tikar pandan sudah digelar. Beberapa lelaki tua duduk melingkar. Pak Kades duduk di tengah, bersandar pada tiang kayu, napasnya pendek-pendek. Di sampingnya Pak Lebe memegang daftar nama gadis-gadis di desa itu. Satu persatu nama dipanggil, disebutkan, dibahas. Suara para bapak beradu pelan, seolah takut didengar langit. Beberapa nama gadis disebut, lalu dicoret, diganti lagi. Alasan mereka selalu sama,
Harus yang paling cantik. Harus yang paling bisa menenangkan penunggu. Begitu kata Mbah Broto kemarin. Dan di antara semua nama Husna muncul paling banyak. Beberapa lelaki mengangguk pelan. Tak ada yang membantah. Husna itu cantiknya bukan main. Bisik Pak Lebe. Orangnya halus. Kalau dia yang kita persembahkan, Mbah Broto pasti senang. Angin bakal reda. Semut hilang. Pak Kades menarik napas. Di sudut hati kecilnya, ada sesuatu yang memberontak. Tapi lidahnya keluh. Matanya hanya menatap daftar nama yang sudah kotor oleh coretan arang. Dia paham, keluarga Husna bukan orang berada, tak punya kuasa membantah. Kalau begitu, sore nanti kita temui orang tuanya, putus Pak Kades pelan. Keputusan itu seolah mengikat. Yang lain hanya mengangguk, meski di dada mereka ada sisa gemetar yang tak bisa diucap. Di rumah panggung milik keluarga Husna, suasana tak kalah muram. Husna sedang menjemur baju di halaman belakang. Usianya baru 17, wajahnya bersih meski hari-harinya dihabiskan di sawah, di kebun, atau di dapur. Matanya teduh, tapi di balik itu ada keteguhan yang jarang terlihat di gadis seumurannya. Hasan, adiknya, berdiri di samping pintu, memandangi kakaknya yang memeras air cucian sambil bersenandung kecil. Hasan baru 15, tapi badannya sudah cukup tinggi untuk anak seumurannya. Matanya tajam, sikapnya keras kepala. "Kak," panggil Hasan pelan. Husna menoleh, tersenyum. Senyum yang selalu membuat Hasan merasa rumahnya masih punya kehangatan meski seisi desa dingin oleh prasangka dan ketakutan. "Ada apa, San?" tanya Husna sambil membetulkan jilbab tipisnya. Hasan menunduk, tangannya mengepal. "Kau dengar kabar? Warga mau pilih tumbal lagi." Husna terdiam. Dia menatap cucian yang menetes di tangannya. Sejenak, angin membelai anak rambutnya, membawa harum sabun cucian yang tercampur bau tanah basah. "Aku dengar," jawab Husna lirih. Hasan maju selangkah. "Kau harus hati-hati, Kak. Aku dengar orang-orang menyebut namamu. Aku tak mau, kau." Suaranya tercekat. Husna mendekat, mengusap kepala adiknya pelan. "Hasan, kau ini selalu saja berpikir yang aneh-aneh. Tidak akan terjadi apa-apa." Hasan menepis tangan kakaknya. "Kau tak mengerti. Mereka itu percaya buta sama Broto. Mereka mau lakukan apa saja. Aku tak mau kau diapa-apakan." Husna hanya menunduk. Di matanya terbayang wajah ibu dan bapaknya yang ringkih. Ia tahu betul, keluarganya bukan siapa-siapa. Tak punya sawah luas, tak punya kerabat terpandang. Kalau warga dan kades mengetuk pintu nanti, mau menolak pun buat apa? Sore menjelang maghrib, ketukan itu benar-benar datang. Hasan sedang di belakang rumah, mengikat kayu bakar. Ia mendengar suara langkah kaki di serambi. Suara ayahnya membukakan pintu, disusul suara Pak Kades dan Pak Lebe. Hasan merapatkan telinganya ke dinding bambu. "Kami kesini, mau bicara baik-baik, Pak Saleh, Bu Rumini." Suara Pak Kades bergetar menahan kikuk. Bapak Husna, Pak Saleh, hanya diam. Ibu Husna meremas ujung kain sarung di pangkuannya. "Kalian tahu sendiri keadaan desa kita. Hewan mati, sawah rusak, rumah banyak yang roboh. Mbah Broto bilang harus ada tumbal. Kalau tidak, bisa habis kita semua." Pak Saleh memejamkan mata. "Kenapa harus anak saya? Kenapa bukan anak orang lain?" Husna anak gadis satu-satunya. Pak Lebe menepuk bahu Pak Saleh. "Kami paham, Pak Saleh. Tapi Husna itu yang paling cantik. Kami butuh yang terbaik untuk penunggu. Kalau penunggu senang, desa selamat. Angin reda, semut pergi. Kalau Husna mau berkorban, dia menyelamatkan kita semua."
Ibu Husna terisak. Matanya sembab. Dia memandang suaminya, berharap ada bantahan. Tapi Pak Saleh hanya menunduk, matanya kosong menatap lantai tanah. Kami mohon, desak Pak Kades. Kalau kalian setuju, besok kami bawa Husna ke rumah Mbah Broto. Setelah ritual selesai, semuanya akan baik-baik saja. Di luar, Hasan mendengar semuanya. Dadanya panas. Tangannya mengepal di atas kayu bakar. Malam itu, Hasan memaksa masuk ke bilik kakaknya. Husna duduk di sudut ranjang bambu, matanya sembab. Ia sudah tahu, tak ada yang bisa disembunyikan lagi. Kau harus kabur, Kak. Hasan mendesis. Kita lari. Kita pergi ke desa sebelah. Kita tinggal sama Pak De di Keboloro. Mereka tak akan menemukanmu. Husna hanya menatap adiknya, menahan air mata. Perlahan ia menggeleng. San, ini rumah kita. Ini orang tua kita. Kalau aku lari, mereka akan dipermalukan, disalahkan. Kau mau itu terjadi? Hasan memukul tiang ranjang, napasnya naik turun. Mereka bodoh. Mereka semua dibohongi Broto. Kau mau mati cuma karena angin dan semut? Kau mau dikorbankan untuk dukun busuk itu? Husna meraih tangan Hasan, menggenggamnya erat. Hasan, apa yang bisa kita lakukan? Kau lihat sendiri. Kalau kita melawan, mereka bisa usir kita. Bisa celakai bapak ibu. Aku tak mau kau jadi sasaran. Hasan menarik tangannya kasar. Kau bodoh kalau menurut. Serunya parau. Aku akan cari cara. Aku akan selamatkan kau. Husna menunduk, bahunya bergetar. Tangisnya pecah. Hasan tak tahan melihatnya. Ia berbalik, menendang pintu bilik, keluar ke halaman. Malam gelap menelannya, meninggalkan suara serangga yang lirih di balik angin. Di dalam bilik, Husna berbisik pada gelap. Ya Allah, kalau kau ada, tolonglah aku. Tolong Hasan, lindungi dia. Sementara di ruang tengah, Pak Saleh duduk termangu di samping istrinya yang sudah tertidur kelelahan oleh tangis. Di luar, angin berembus pelan, membawa bisikan genting, bahwa besok, seorang gadis harus diserahkan demi keselamatan yang tak pernah benar-benar pasti. Dan Hasan, di kegelapan, menggenggam marahnya sendiri. Marah pada orang-orang yang buta, pada dukun yang licik, pada dunia yang dia membiarkan semua ini terjadi. Malam itu, di desa Nagrek, hujan turun tanpa aba-aba. Angin yang sejak sore menahan diri kini memukul-mukul atap rumah, membuat daun-daun pisang menampar jendela. Di rumah Pak Saleh, lampu teplok bergoyang di gantungan bambu, menyoroti wajah Husna yang duduk di pojok bilik, memeluk lututnya sendiri. Hasan berdiri di ambang pintu, matanya merah, napasnya pendek. Ia memegang sebilah pisau dapur, ujungnya bergetar di genggamannya. Di luar, langkah kaki terdengar di pematang sawah, suara orang-orang yang datang menjemput. Pak Kades berjalan di depan, diikuti Pak Lebe, 2 orang pemuda kampung, dan beberapa warga lelaki. Mereka membawa obor, senter, dan sebilah bambu panjang yang entah untuk apa. Tak ada suara percakapan, hanya bunyi sandal beradu lumpur. Pak Saleh berdiri di serambi, tubuhnya gemetar menahan malu, takut, juga pasrah. Ibu Husna sudah terbaring di ranjang, tak kuasa lagi membuka mata. Yang keluar hanya erangan, sisa air mata yang tak kunjung habis. Saleh, maafkan kami. Suara Pak Kades pelan, menatap lantai. Sudah waktunya. Kalau ritual tidak segera dimulai, Mbah Broto bilang desa ini akan habis diterjang badai. Semut akan membunuh siapa saja. Pak Saleh tak menjawab, hanya menoleh ke bilik anak gadisnya, seolah berharap semuanya hanya mimpi. Tapi pintu bilik terbuka, Hasan berdiri di sana, menghadang, pisau di tangan.
Jangan bawa kakakku, gertaknya Parau. Pak Kades menatap Hasan, menahan sabar. Hasan, kami hanya menjalankan kewajiban. Kalau kau melawan, kau akan celakai orang tuamu sendiri. Hasan mendesis, matanya tajam menatap orang-orang yang makin mendekat. Kalian pengecut semua. Kenapa kalian percaya sama Broto? Kenapa bukan kalian yang jadi tumbal? Beberapa orang berusaha menenangkan. Hasan, ini demi kebaikan desa. Omong kosong. Hasan berteriak. Dia itu penipu. Dukun busuk. Kalian semua dibodohi. Seorang pemuda tiba-tiba maju, meraih lengan Hasan, membelokkan pisau di tangannya. Hasan meronta, menendang, tapi dua orang lain membantu memegangi tubuhnya. Pisau jatuh ke tanah, terbenam di genangan air hujan yang merembes dari sela pintu. Di bilik, Husna bangkit, suaranya pecah. Hasan, sudah, cukup. Jangan kau sakiti dirimu. Dengan paksa, mereka menarik Hasan menjauh. Pak Kades masuk ke bilik, mendekati Husna yang kini berdiri gemetar. Husna, maafkan kami. Ikutlah. Ini takkan lama. Kau pahlawan kami semua. Husna hanya terisak. Dipeluknya ayahnya sebentar. Pak Saleh tak mampu bicara, hanya meremas pundak anak gadisnya. Bahunya gemetar menahan tangis yang tak berani keluar. Dua ibu-ibu datang, membalutkan selendang di bahu Husna, membimbingnya keluar rumah. Di luar, Hasan berteriak memanggil nama kakaknya. Suaranya ditelan hujan. Husna tak melawan. Langkahnya lunglai. Di jalan becek menuju rumah Mbah Broto, obor berderet seperti ular api. Beberapa warga berusaha menutupi wajahnya dari hujan dengan daun pisang, tapi percuma. Air mata Husna dan air hujan bercampur jadi satu. Rumah Mbah Broto malam itu berbau lebih pekat dari biasanya. Dupa mengebul di tiap sudut. Asapnya berbaur dengan bau anyir darah ayam yang baru disembelih. Di depan gubuk, Mbah Broto berdiri menanti. Rambutnya digelung tinggi, badannya dibalut kain hitam lusuh. Di tangannya tergenggam cambuk kecil dari sabut kelapa. Begitu rombongan datang, Mbah Broto menyeringai. Matanya memicing menatap Husna, seolah memeriksa barang dagangan. Bagus, bagus, desisnya. Penunggu akan senang. Husna menunduk, menahan isak. Tubuhnya gemetar, kaki basah kena lumpur. Pak Kades menunduk dalam, suaranya tercekat. Mbah, kami sudah bawa gadisnya. Tolong, selamatkan desa kami. Broto mengangguk, pura-pura berwibawa. Ia mengibaskan cambuk ke angin, seolah membelah gelap. Kalian semua pulang. Tinggalkan gadis ini di sini. Badai akan reda bila ritual selesai. Beberapa orang gelisah. Mereka menoleh ke Husna, menatap wajah pucat gadis itu. Tapi tak satu pun punya nyali menolak. Satu persatu membungkuk ke arah Broto, lalu mundur, menuruni jalan setapak dengan langkah cepat, seolah takut menoleh lagi. Hasan tak ada di sana, ia masih dipegangi beberapa pemuda di rumah. Di kegelapan itu, hanya hujan dan angin yang jadi saksi Husna digiring ke dalam gubuk. Di dalam bilik remang, Mbah Broto membaringkan Husna di atas tikar lusuh. Di sekelilingnya, mangkuk-mangkuk berisi bunga, potongan kain kafan, dan kendi berisi darah ayam cemani berjejer. Ia duduk di samping Husna, membacakan mantra yang terdengar seperti gumaman binatang luka. Sesekali Broto menepuk pipi Husna pelan, seolah membangunkan mangsa. Mata Husna menatap kayu atap bilik, air matanya jatuh ke tikar, meresap bersama bau dupa dan darah. Aku mohon, hentikan, lirih Husna, suaranya pecah. Broto tertawa pendek. Jemarinya meraba dagu Husna. Kau ini persembahan. Penunggu suka persembahan yang manis. Husna mencoba bangkit, tapi Broto menekan bahunya.
Mantranya berganti geraman. Di luar, hujan tiba-tiba turun lebih deras. Angin menderu, menampar dinding bambu rapuh. Orang-orang di desa, di rumah masing-masing, menutup jendela rapat-rapat. Di pojok rumah, Pak Kades duduk menunduk, telinganya mendengar gemuruh angin yang bercampur dengan mantra Broto. Di serambi rumah Pak Saleh, Hasan duduk di lantai, kedua tangannya diikat. Matanya merah, mulutnya dibekap kain. Teriaknya lenyap, berganti erangan kesal yang hanya disaksikan hujan. Di bilik gelap gubuk, Broto menyingkap kain penutup dada Husna. Jemarinya kotor oleh darah ayam, menodai kulit bersih Husna. Ia membisikkan mantra, padahal itu cuma topeng, pembenaran bagi nafsunya yang keji. Husna berusaha menghalau tangan Broto, tapi tenaganya habis. Tangisnya meledak, suaranya teredam dinding anyaman bambu. Angin di luar memekakan, menutup jerit yang tak sempat didengar siapapun. Di luar, badai mengguncang Nagrek. Orang-orang menggigil di balik pintu, menunggu pertanda ritual selesai. Mereka membaca mantra yang diajarkan Broto, mantra yang tak mereka pahami, hanya diucap seperti burung beo. Sementara di dalam gubuk, Broto merenggut kehormatan Husna dengan buas. Nafasnya memburu, tubuhnya menindih Husna yang kini hanya bisa menatap kosong ke sudut atap. Perlahan, matanya meredup, tangisnya padam. Nafasnya terhenti di tengah hujan dan mantra-mantra palsu. Broto mengerang, meraup kain penutup tubuh Husna, lalu terdiam di samping mayat gadis malang itu. Di sudut bilik, dupa masih membakar. Asapnya menempel di kulit Husna yang membeku bersama hujan malam. Di desa, angin mereda sesaat. Tapi tak ada yang benar-benar sadar. Penunggu yang mereka takuti tidak pernah lapar pada gadis cantik, hanya nafsu manusia yang rakus dan haus kuasa. Hujan belum reda ketika Hasan melihat wajah kakaknya untuk terakhir kalinya. Pagi itu, tubuh Husna dibaringkan di ruang tamu rumah panggung, dibalut kain putih yang diambil tergesa dari laci lama. Bau anyir darah dan dupa sisa ritual masih melekat di ujung kain. Pak Saleh duduk membisu di samping jenazah putrinya, tangan tuanya gemetar meremas tasbih. Ibu Husna menatap kosong ke arah dinding, matanya bengkak, suaranya hilang sejak semalam. Orang-orang datang silih berganti, tetangga, kerabat jauh, orang-orang yang kemarin ikut menjemput Husna. Mereka membaca doa setengah hati, berbisik-bisik, menepuk pundak Pak Saleh. Hasan memperhatikan semua itu dengan mata merah, tak berkedip, seolah tiap ucapan belasungkawa hanya paku tambahan di dada yang sudah penuh luka. Di pojok ruang tamu, suara tangis kecil anak-anak tetangga bercampur dengan isak orang-orang yang setengah percaya bahwa Husna benar-benar mati. Sebagian berkata, syukurlah angin reda, hujan berhenti juga, seolah kematian Husna adalah harga wajar. Bagi Hasan, setiap kata itu seperti cambuk. Dia berdiri membelakangi semua orang, punggungnya menegang, tangannya mengepal. Ada pisau kecil terselip di balik ikat pinggangnya, pisau sama yang kemarin gagal ia gunakan untuk melawan orang-orang desa. Ia memandangi wajah Husna di bawah kain putih. Pipinya pucat, bibirnya retak-retak, rambut hitamnya sedikit keluar dari sela kafan. Di sudut kain, noda merah samar masih terlihat meski sudah ditutup sekenanya. Hasan membisik pelan di dada, "Kak, maaf aku gagal." Bibirnya gemetar. Suaranya hilang ditelan kerumunan yang sibuk merapalkan doa tanpa hati. Pak Kades datang, berdiri di sisi Hasan, menepuk bahunya pelan. Hasan menoleh, matanya seperti bara. "Hasan, sabarlah. Ini sudah kehendak penunggu. Kau juga lihat sendiri, semalam angin reda. Semut sudah tak berkeliaran. Kita semua selamat berkat kakakmu." Hasan menatap Pak Kades lama sekali, lalu menepis tangan itu dengan kasar. "Kalian semua pengecut. Kalian semua pembunuh." Desisnya. Pak Kades tertegun, tapi tak menjawab.
Ia menunduk, menatap tanah, pura-pura tak mendengar. Beberapa warga yang mendengar ucapan Hasan hanya saling pandang, menarik napas tak nyaman, lalu pura-pura kembali membaca doa. Setelah jenazah Husna diantar ke pemakaman kecil di tepi bukit, Hasan berjalan paling belakang. Tanah becek menempel di celana dan kakinya. Di sepanjang jalan, orang-orang berbisik, sebagian mengusap bahunya, sebagian lagi menjauh. Mereka tak tahan menatap mata Hasan yang kini dingin seperti hujan semalam. Hasan berdiri di pinggir lubang makam ketika Pak Lebe membaca doa penutup. Genggamannya pada batu nisan kayu begitu erat, seolah jika dilepas, kemarahannya akan tumpah ke siapapun yang berani mendekat. Di belakangnya, suara tangis ibunya terdengar sayup. Tapi di telinga Hasan, suara itu tak lagi menggerakkan hatinya. Baginya, orang tuanya sama bersalahnya dengan warga lain. Kalau saja bapaknya berani menolak. Kalau saja ibunya tidak menunduk patuh. Kalau saja mereka melindungi Husna seperti Husna selalu melindunginya dulu. Semua kalau saja itu hanya jadi pisau yang menoreh dadanya sendiri. Malam selepas pemakaman, Hasan mengunci diri di bilik. Bau dupa masih menempel di sudut rumah. Di luar, orang-orang berkumpul di beranda, membicarakan rencana syukuran agar penunggu benar-benar tenang. Hasan mendengar semua. Tiap patah kata mereka seperti caci maki yang dipelintir jadi doa. Pak Saleh mengetuk pintu pelan. "Hasan, nak, buka pintunya. Makanlah dulu." Hasan tak menjawab. Ia duduk di tikar tipis, punggungnya bersandar ke dinding bambu, matanya menatap genteng bocor yang meneteskan air sisa hujan. Di sampingnya, tas kain lusuh sudah ia siapkan, isi seadanya, sehelai baju, pisau kecil, sisa uang receh. Pak Saleh menunggu di depan pintu cukup lama. Ia tahu Hasan tak akan menjawab. Perlahan, langkahnya menjauh. Suara tangisnya patah di sela angin malam. Menjelang dini hari, Hasan membuka pintu biliknya. Rumah sunyi. Ibu dan bapaknya tertidur di ruang depan, kelelahan oleh tangis dan penyesalan setengah hati. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Angin sudah tak segalak dulu, entah karena ritual atau hanya kebetulan. Bagi Hasan, angin itu hanya penanda betapa mudahnya orang-orang dibohongi. Ia menatap bapaknya sekilas, bibirnya bergetar menahan kata-kata yang tak akan pernah keluar. Tak ada maaf, tak ada salam, hanya perih yang membatu jadi dendam. Hasan membuka pintu rumah perlahan, menjejak tanah dingin. Satu-satunya jalan keluar adalah pematang sawah yang basah. Langkahnya berat, tapi hatinya teguh. Ia menoleh sekali ke rumah kayu reot di belakangnya, rumah yang dulu hangat oleh suara kakaknya, kini sunyi, hanya jadi sisa-sisa luka. Selamat tinggal, gumamnya, entah untuk siapa. Jalan setapak di pinggir sungai menuntun Hasan menjauh dari desa. Di kepalanya berputar kenangan. Husna menemaninya belajar menulis huruf. Husna menjerit ketika tangannya teriris sabit. Husna membela dia dari tamparan bapaknya karena menolak datang ke rumah Broto. Semua kenangan itu berubah jadi cambuk, mendorong kakinya melangkah lebih jauh. Di kejauhan, lampu petromaks balai desa masih tampak redup. Hasan berhenti sejenak, memandangi siluet patung berhala di dekat balai. Patung itu berdiri di bawah pohon beringin, diapit sesajen basi yang sudah berbau. Orang-orang percaya patung itu penunggu desa. Hasan mendekat, menatap patung batu dengan sorot penuh benci. Ia ludahi patung itu. Ludahnya menetes di pahatan wajah batu yang dingin dan bisu. "Kalau kau benar penunggu, kenapa kau biarkan kakakku mati? Dasar batu busuk," gumamnya getir. Dari kejauhan, lolongan anjing hutan bersahut dengan angin lembab. Hasan berjalan lagi, menyusuri batas kebun kopi, meninggalkan patung, meninggalkan rumah, meninggalkan semua yang pernah ia sebut kampung halaman.
Malam kian dingin. Hasan menggenggam gagang pisau di pinggangnya, seolah itu satu-satunya penopang logika di antara dunia yang gemar menukar nyawa dengan kebohongan. Ia tak tahu akan kemana. Hanya satu keyakinan yang menggerakkan kakinya, di luar sana pasti ada tempat di mana orang tak tunduk pada broto, tak takut pada batu mati, tak rela menjual darah anak gadis demi angin reda. Hasan berjalan terus. Langkah kecilnya membelah sunyi. Di dadanya, bara dendam menyala. Pada orang tua yang terlalu lemah, pada warga yang terlalu penakut, pada dukun licik yang menipu semua orang, dan pada dirinya sendiri, yang gagal melindungi satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Di gelap kebun kopi, suara langkah Hasan lenyap ditelan kabut. Sisa hujan menetes pelan di dedaunan, seolah berbisik, di balik malam, masih ada pagi. Entah di mana. Perjalanan kaki Hasan memakan waktu 2 hari 2 malam. Sepanjang jalan, dia tidur di gubuk sawah, kadang diserambi musola tua yang pintunya tak pernah benar-benar dikunci. Sisa roti kering dan air sungai menjadi pengganjal lapar dan haus. Langit mendung masih setia menaunginya, tapi hujan tak lagi deras seperti di kampung halamannya. Di pagi buta hari ketiga, Hasan melihat plang kayu bertuliskan Dusun Keboloro. Papan itu terpancang miring di samping jalan tanah merah yang mulai mengering. Di kanan kiri, ladang jagung hijau menghampar, di kejauhan terlihat atap-atap rumah berjajar rapi. Langkah Hasan sempat terhenti di bawah papan kayu itu. Napasnya hangat mengepul di udara pagi. Di pundaknya, karung kecil berisi baju ganti sudah hampir basah oleh peluh. Ia memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang. Entah kenapa, langkahnya terasa lebih ringan memasuki dusun baru itu. Dusun Keboloro tak besar. Jalan utamanya hanya cukup dilalui sepeda motor dan gerobak kayu. Di kiri kanan, rumah panggung berdiri bersih dengan pekarangan yang tertata. Ada kandang ayam di pojok halaman, kebun cabai dan tomat yang terawat, beberapa sumur umum di sudut gang. Suasana dusun membuat dada Hasan terasa aneh. Sepanjang jalan, ia melihat anak-anak berlarian dengan buku di tangan, orang-orang tua duduk di teras sambil memintal jala ikan atau meraut bambu. Beberapa ibu muda menyapanya dengan senyum sopan, meski tatapan mereka sempat heran melihat remaja asing berjalan lusuh membawa karung di pundak. Di pojok perempatan dusun, sebuah toko kelontong kecil berdiri. Di depannya, papan nama reot bertuliskan Warung Pak Ramli. Hasan berdiri di depan warung itu cukup lama, menatap tumpukan beras, mie instan, dan beberapa galon air yang disusun rapi. Di dalam, seorang lelaki setengah baya bermata sipit sibuk menata telur di rak. Begitu melihat Hasan, ia menghentikan pekerjaannya. "Mau beli apa, Nak?" tanyanya ramah. Hasan menggeleng pelan. "Saya mau kerja, Pak." "Apa di sini butuh orang jaga toko?" Pak Ramli mengerutkan kening, menatap Hasan dari atas ke bawah. Anak ini kurus, baju lusuh, tapi matanya jernih. "Namamu siapa?" "Hasan." "Pak, kau dari mana?" Hasan menelan ludah. "Dari desa sebelah. Saya mau cari kerja di sini. Apa saja mau saya kerjakan." Pak Ramli menghela napas. Di kepalanya, ia teringat pada keponakan jauh yang dulu merantau ke kota dan tak pernah pulang. Ia menatap Hasan lama, lalu tersenyum tipis. "Kalau kau mau, kau bisa bantu jaga warung ini. Tidur di belakang, makannya ikut saya. Upahnya tidak seberapa, tapi lumayan buatmu." Mata Hasan sedikit berbinar. Ia menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya mau." Hari-hari Hasan pun berganti. Dari subuh sampai maghrib, dia membantu Pak Ramli menata barang, mencatat utang-utang warga, dan mengantarkan pesanan ke rumah-rumah sekitar. Tangan Hasan mulai terbiasa bau bawang dan minyak tanah, tapi hatinya sedikit lebih damai. Di malam hari,
Hasan tidur di bilik belakang warung, beralaskan tikar dan bantal tipis yang disediakan istri Pak Ramli. Tak ada suara angin jahat, tak ada tangis ibunya, tak ada lagi patung batu dengan sesajen busuk. Yang ada hanya suara orang mengaji di kejauhan, merdu, teratur, seperti jalinan doa yang membungkus dusun kecil ini dalam damai yang sederhana. Suatu sore, setelah membereskan galon air, Hasan duduk di bangku kayu depan warung. Pandangannya tertuju ke jalan kecil yang menurun ke arah sebuah bangunan dengan kubah hijau. Dari jarak itu, suara anak-anak melantunkan huruf-huruf Arab terdengar jelas, berulang-ulang seperti alunan lagu. Hasan menatap masjid itu lama sekali. Ada sesuatu yang hangat merambat di dadanya, perasaan asing yang membuatnya ingin mendekat. Sesaat, ia teringat Husna. Teringat suara lembut kakaknya dulu, yang selalu menenangkannya ketika Hasan menolak datang ke langgar di kampung karena takut ejekan orang-orang yang lebih percaya pada Broto. Pak Ramli, yang kebetulan lewat sambil membawa karung bawang, menepuk pundaknya. Itu Masjid Nurul Huda, Hasan. Di situ banyak anak belajar ngaji. Ustadznya orang baik, masih muda, namanya Ustadz Nazar. Kalau kau mau, mampirlah sesekali. Bagus untukmu. Hasan hanya mengangguk pelan. Malamnya, di bilik sempitnya, ia menatap langit-langit sambil memikirkan nama itu, Ustadz Nazar. Besok sore, selesai menutup warung, Hasan memberanikan diri menuruni jalan kecil menuju masjid itu. Langit jingga, suara ayam pulang kandang bercampur dengan lantunan anak-anak membaca Iqra. Di teras masjid, puluhan anak duduk bersila, masing-masing memegang buku tipis. Di hadapan mereka, berdiri seorang pria muda, mengenakan baju koko putih dan peci hitam, janggut tipis menghiasi dagu. Wajahnya teduh, suaranya lembut tapi tegas saat membetulkan bacaan anak-anak. Hasan berdiri di pojok teras, ragu-ragu. Matanya tertumbuk pada papan nama kecil bertuliskan Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Huda. Beberapa anak menoleh ke arahnya, sebagian tersenyum, sebagian hanya sibuk mengeja ayat. Suara pria muda itu tiba-tiba memecah lamunannya. Kau mau duduk sini, nak? Hasan sedikit terkejut. Ia menunduk gugup. Saya cuma mau lihat-lihat, Ustadz. Pria itu mendekat, menepuk bahu Hasan pelan. Senyumnya membuat Hasan merasa tak dihakimi. Aku Nazar. Panggil saja Ustadz Nazar. Kalau mau. Kalau kau mau belajar, duduklah. Tak perlu malu. Di sini semua sama. Hasan menelan ludah. Ia menatap anak-anak yang tertawa kecil ketika Ustadz Nazar mengacak rambut mereka satu persatu. Semua tampak ringan, jauh dari rasa takut seperti di kampungnya dulu. Perlahan, Hasan melepas sandal, duduk di pojok teras. Sebuah buku Iqra disodorkan kepadanya oleh seorang anak laki-laki yang lebih kecil. Hasan meraihnya, tangannya sedikit gemetar. Di kepalanya, ia mendengar bisikan lembut suara Husna, belajarlah, San, jangan takut. Sore itu, langit Keboloro berubah temaram. Di sudut masjid kecil, Hasan mengeja huruf-huruf hijayah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bersama seorang guru muda yang perlahan menyalakan kembali logika dan iman yang pernah direbut oleh ketakutan di desa asalnya. Dan di antara gemuruh masa lalu yang masih sesekali datang, Hasan akhirnya menemukan seberkas cahaya, di dusun kecil, di antara doa-doa anak-anak, dan di senyum Ustadz Nazar yang sabar menuntun satu huruf demi satu huruf. Hari-hari di dusun Keboloro berjalan lebih cepat dari yang Hasan rasakan. Pagi sampai sore ia bekerja di warung Pak Ramli, menyusun karung beras, menimbang gula, mencatat utang warga dengan tulisan tangan yang makin rapi sejak dia belajar lagi membaca. Menjelang sore, ia selalu mematikan lampu warung lebih cepat agar sempat turun ke Masjid Nurul Huda. Di sanalah, di serambi masjid beratap genteng hijau itu, Hasan duduk bersila di antara anak-anak yang usianya kadang lebih kecil darinya. Mula-mula ia malu.
Tangannya gemetar setiap membuka Iqra. Suara huruf hijaiyahnya kaku, terbata-bata. Setiap salah baca, wajahnya memerah menahan malu pada bocah-bocah yang bahkan fasih mengejat tanpa terbata. Tapi Ustadz Nazar tak pernah menertawakannya. Ustadz Nazar selalu duduk di sampingnya, sabar membetulkan satu huruf demi satu huruf. Kadang ia mengulang satu ayat 10 kali, suaranya tetap pelan, menenangkan, tak pernah meninggi. "Jangan malu, Hasan," kata Ustadz Nazar suatu malam, ketika mushaf kecil di tangan Hasan bergetar. "Yang salah itu bukan orang yang belajar. Yang salah itu orang yang tahu tapi tak mau berbagi." Sejak itu Hasan perlahan berani bersuara lebih lantang. Ia mulai bisa menghafal surah-surah pendek, mulai belajar wudhu dengan benar, mulai berani berdiri di saf paling belakang untuk sholat berjamaah maghrib, meski hatinya selalu berdebar takut salah gerakan. 3 bulan Hasan di dusun Keboloro, ia seolah tumbuh jadi orang baru. Pak Ramli sering memujinya di warung. "Kau sekarang lebih rajin, Hasan. Badanmu juga lebih segar. Lihat, dulu kurus kering, sekarang pipimu sudah berisi," katanya sambil menepuk bahu Hasan. Hasan hanya menunduk, tersenyum kecil. Yang ia simpan rapat-rapat di dada adalah ingatan pada kampung halamannya. Setiap kali azan berkumandang, ia teringat Husna, kakaknya yang dulu selalu menungguinya di pintu, memanggilnya sholat, meski Hasan selalu pura-pura tidur. Di malam-malam sepi, di bilik belakang warung, Hasan sering terjaga. Kadang ia memandangi langit-langit, membayangkan suara angin kencang, patung berhala di dekat balai desa, dan wajah warga yang memaksanya merelakan Husna diambil broto. Semuanya membuat dadanya panas. Tapi setiap pagi datang, saat ia mendengar Ustadz Nazar mengajari anak-anak membaca Al-Quran, suara gaduh di kepalanya perlahan mereda. Suatu malam, selepas Isya, Hasan memberanikan diri duduk lebih lama di serambi masjid. Anak-anak sudah pulang. Karpet hijau di dalam masjid masih basah bekas sajadah. Di teras, lampu gantung temara menyoroti wajah Ustadz Nazar yang duduk bersandar di pilar kayu. Hasan menunduk di depannya. Di pangkuannya, mushaf kecil terbuka. Tapi ayat-ayatnya hanya jadi corak hitam di matanya. Malam itu, hatinya berat oleh kata-kata yang sejak lama ingin dia keluarkan. "Ustadz," suara Hasan lirih, nyaris tenggelam dalam suara jangkrik. Ustadz Nazar membuka mata, menoleh, lalu tersenyum pelan. "Kenapa, Hasan? Kau mau tanya ayat?" Hasan menggeleng. Tangannya meremas ujung sarung. Napasnya tertahan. "Boleh saya cerita, Ustadz?" Ustadz Nazar menegakkan punggung. "Silakan. Aku di sini dengar." Hasan menarik napas panjang. Perlahan, kata-kata itu mengalir seperti luka lama yang akhirnya menemukan jalan keluar. Ia bercerita dari awal, tentang desa Nagrek, patung berhala di bawah pohon beringin, semut rangrang, badai, sampai ritual broto. Ia ceritakan bagaimana Husna dipaksa pergi, bagaimana ia mencoba melawan, bagaimana orang-orang menutup mata dan telinga karena takut ancaman broto. Suaranya pecah di bagian tentang Husna, tentang bagaimana kakaknya tak pernah pulang dari gubuk ritual. Ustadz Nazar mendengarkan dalam diam. Tangan kanannya meremas ujung sarungnya sendiri. Wajahnya sesekali menegang, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak memotong cerita Hasan sedikit pun. Hasan menunduk dalam. "Saya benci, Ustadz. Saya benci orang tua saya benci warga kampung saya benci diri saya. Kenapa waktu itu saya kalah? Saya gagal lindungi kakak saya." Suara jangkrik terhenti seolah ikut menahan napas. Ustadz Nazar meraih bahu Hasan pelan. "Hasan," katanya lirih, "yang kau benci sebenarnya bukan orang-orang itu. Yang kau benci adalah kebodohan yang membuat mereka buta. Kau masih hidup,
Berarti kau masih bisa berbuat. Kalau dulu kalah, sekarang bisa kau balas dengan cara yang lebih benar. Hasan mendongak. Di bawah lampu gantung masjid, matanya berkaca-kaca. Tapi saya tidak bisa apa-apa, Ustadz. Saya hanya anak bodoh yang baru belajar baca Quran. Ustadz Nazar tersenyum kecil. Tidak ada orang bodoh kalau mau belajar, Hasan. Kau sudah menang melawan kebodohanmu sendiri. Itu permulaan. Husna pasti senang di sana kalau tahu adiknya begini. Hasan menunduk lagi. Tangannya menggenggam lututnya erat. Kalau saya minta tolong, Ustadz, apa Ustadz mau ke kampung saya? Ajari orang-orang itu. Biar Broto tahu kalau masih ada orang yang lebih kuat dari mantra-mantranya. Pertanyaan itu jatuh seperti batu di antara mereka. Ustadz Nazar terdiam. Pandangannya menerobos gelap sawah di belakang masjid. Angin malam bertiup pelan, menampar pipi mereka dengan dingin. Setelah beberapa saat, Ustadz Nazar menepuk bahu Hasan. Doakan dulu, Hasan. Biar Allah beri jalan. Tidak mudah, tapi insyaallah tidak mustahil. Hasan menatapnya, matanya basah, tapi suaranya tegas. Saya mau ikut, Ustadz. Kalau Ustadz mau berangkat, saya akan ikut. Kalau harus mati juga, saya tidak takut lagi. Ustadz Nazar tersenyum, meski di hatinya ia tahu permintaan ini bukan hal kecil. Tapi di wajah Hasan, ia melihat api yang tak padam, api keyakinan yang tak lagi terbakar kebencian semata. Kalau begitu, Hasan, kata Ustadz Nazar pelan, mulai malam ini, kau belajar lebih giat. Hafal ayat lebih banyak. Salat lebih tekun. Karena nanti, bukan aku saja yang akan menghadapi mereka, kau juga. Dan senjata kita bukan parang atau pisau, tapi ilmu dan keyakinan. Hasan mengangguk. Sinar matanya mantap. Di serambi masjid kecil itu, dua orang duduk bersebelahan, seorang guru muda dan seorang anak desa yang ditinggal mati kakaknya demi kebodohan ritual. Di langit, bintang pelan-pelan muncul di sela awan tipis. Doa Hasan malam itu hanya satu, semoga langkahnya pulang nanti bukan untuk dendam semata, tapi untuk menyalakan lampu di desa yang lama dibiarkan gelap. Malam itu, selepas salat Isya berjamaah di Masjid Nurul Huda, Ustadz Nazar duduk lama di serambi masjid. Tangannya menimang-nimang tasbih kayu hitam pemberian gurunya dulu di pesantren. Di depannya, Hasan duduk bersila, menunggu jawaban yang akan menentukan kemana langkah mereka berikutnya. Sudah seminggu Hasan berulang kali memohon. Hampir tiap malam, ia mengetuk pintu rumah Ustadz Nazar, menanyakan hal yang sama, Ustadz, kapan kita berangkat? Sebenarnya Nazar sudah mantap di dalam hati. Tapi sebagai guru, ia ingin memastikan bahwa langkah ini bukan karena emosi belaka. Malam ini, di bawah lampu serambi masjid, ia menatap mata Hasan dalam-dalam. Hasan, katanya pelan, suaranya bergetar di sela angin, kalau kita berangkat ke sana, kau harus tahu ini bukan perjalanan pulang biasa. Kita tidak akan hanya menghadapi patung batu. Kita akan menghadapi hati orang-orang yang keras, keyakinan mereka yang rapuh, dan ketakutan mereka yang diwariskan puluhan tahun. Kau siap? Hasan mengangguk tanpa ragu. Saya sudah siap, Ustadz. Kalau saya harus mati, saya tidak takut. Kakak saya mati demi kebohongan. Biar saya hidup demi kebenaran. Nazar menarik napas panjang. Perlahan ia menunduk, jemarinya memutar tasbih di tangan. Di dada, ia bergumam lirih, memohon kekuatan pada Allah. Akhirnya, ia menatap Hasan, menepuk pundaknya pelan. Baik, kita berangkat lusa. Kita bawa apa adanya. Bismillah. Pagi keberangkatan itu, langit dusun Keboloro cerah. Sinar matahari memantul di genteng masjid, di pucuk-pucuk pohon kelapa, di jalan tanah yang semalam diguyur hujan rintik. Di depan rumah kayu Ustadz Nazar,
Motor tua bebek keluaran 90-an sudah berdiri dengan 2 karung kecil diikat di jok belakang. Di dalam karung, hanya ada kitab tafsir, beberapa mushaf Al-Quran, baju ganti, dan sedikit bekal. Nazar sengaja tak membawa apapun yang bisa memberatkan langkah mereka. Ia tahu medan yang akan mereka hadapi bukan fisik belaka, melainkan hati dan keyakinan yang beku. Hasan datang tergopoh, membawa tas kain berisi 1 setel baju, air minum, dan pisau kecil warisan Husna yang selalu ia selipkan di ikat pinggang. Pisau itu lebih sebagai pengingat bahwa hidupnya pernah patah oleh ketakutan. Kini dia ingin menebusnya dengan keberanian. Pak Ramli berdiri di teras warung, menatap mereka dengan mata basah. "Hasan, hati-hati. Kau anak baik. Kalau pulang, warung ini masih ada buatmu." Hasan menyalami tangan Pak Ramli lama sekali, menahan gemuruh di dada. Ustadz Nazar menepuk bahu Pak Ramli, lalu mengenakan helm lusuhnya. Dengan satu salam pelan, motor tua itu berderung di jalan tanah dusun Keboloro, meninggalkan suara knalpot batuk-batuk yang perlahan menelan doa-doa warga yang diam-diam melepas mereka. Perjalanan ke desa Nagrek memakan waktu hampir 3 jam. Motor tua itu beberapa kali mogok di tanjakan, tapi Ustadz Nazar tetap sabar menuntunnya sambil tertawa kecil. "Motor ini sudah seperti teman dakwah, Hasan. Kadang capek, kadang ngambek, tapi insya Allah selalu sampai," katanya sambil mengelap keringat. Hasan duduk di boncengan, memeluk karung mushaf erat-erat. Di jalan yang berkelok, ia melihat sawah-sawah terbentang, sungai kecil mengalir tenang. Semua pemandangan itu kontras dengan bayangan kampung halamannya, pohon beringin yang menjulang gelap, patung batu di bawahnya, dan wajah orang-orang yang selalu menunduk takut. Semakin dekat ke desa Nagrek, jalan tanah mulai berganti jalan setapak berbatu. Beberapa warga yang mereka lewati menatap curiga. Anak-anak kecil bersembunyi di balik punggung ibunya, menatap motor tua itu seolah menatap tamu asing dari dunia lain. Hasan menggigit bibir. Semakin dekat, dadanya sesak. Tapi genggaman tangan Ustadz Nazar di stang motor tetap mantap. Mereka tiba di pintu gerbang kayu desa Nagrek menjelang zuhur. Hasan turun lebih dulu, menatap tulisan di balok kayu yang sudah lapuk. "Selamat datang di Nagrek, desa pusaka penunggu angin." Kata-kata itu bagai paku berkarat yang menancap lagi di dada Hasan. Ustadz Nazar mematikan mesin motor, membuka helmnya. Keringat menetes di pelipisnya, tapi matanya tetap teduh. Ia mendongak, menatap langit. Lalu, dengan suara pelan, ia beristighfar panjang. "Allahu Akbar, Astagfirullah." Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan utama desa. Hasan menuntun motor. Di kiri kanan, patung-patung batu berdiri di sudut pekarangan. Beberapa lebih tinggi dari manusia, matanya dipahat lebar, tangannya bersilang di dada. Di bawahnya, sesajen, kelapa muda, ayam jago, bunga, dan mangkuk berisi darah kambing yang sudah menghitam. Di depan balai desa, patung beringin raksasa masih berdiri angkuh. Di sekitarnya, warga berjongkok menaruh dupa. Bau sangit campur amis tercium menusuk hidung. Nazar menutup hidungnya pelan, berbisik, "Ini yang kau ceritakan, Hasan?" Hasan hanya mengangguk, menunduk dalam. Dulu disinilah mereka memaksa Husna. Langkah mereka berhenti ketika seorang lelaki tua dengan ikat kepala merah mendekat. Matanya tajam, sorotnya curiga. Di belakangnya, 2 lelaki muda menenteng parang di pinggang. "Siapa kalian?" tanyanya ketus. Ustadz Nazar maju selangkah, menangkupkan tangan di dada. Senyumnya lembut. "Assalamualaikum. Saya Nazar. Ini Hasan. Kami tamu, Pak." Lelaki tua itu mendengus. Matanya pindah ke Hasan. "Hasan? Hasan Saleh? Kau balik lagi ke sini bawa orang asing?" Hasan menelan ludah.
Ia merasakan pisau di pinggangnya menempel ke tulang rusuk, tapi disentuhnya hanya untuk menegaskan pada diri sendiri bahwa ia tak akan lari. "Saya pulang, Pak. Saya mau belajar. Saya mau orang-orang di sini belajar juga." Lelaki tua itu meludah ke tanah. "Belajar apa? Kau pikir Broto akan diam melihat kalian? Sudah pergi sana, sebelum celaka." Ustadz Nazar tetap menatap tenang. "Kami cuma mau bertamu. Kami tidak bawa senjata, tidak bawa dendam. Kami hanya bawa kitab. Kalau ada yang mau mendengar, alhamdulillah. Kalau tidak, kami pulang lagi." Lelaki tua itu terdiam sejenak. Parangnya bergetar pelan di pinggang. Akhirnya ia mendengus, melambaikan tangan. "Terserah kau, Hasan. Tapi jangan salahkan siapa-siapa kalau Broto marah." Ia berlalu bersama 2 orang pengikutnya. Ustadz Nazar menatap Hasan, mengangguk pelan. "Tak apa. Kita hanya tamu. Tugas kita mengetuk hati, bukan memaksa." Hasan menarik napas lega. Di kepalanya, bayangan Husna kembali menari. Kali ini, di bawah langit desa yang sama, ia berdiri dengan dada tegak, di samping orang yang tak gentar pada patung atau mantra. Mereka terus berjalan, melewati berhala, melewati dupa, melewati mata curiga orang-orang yang membuntuti dengan pandangan tajam. Di dada Ustadz Nazar, zikir tak putus. Di bibir Hasan, doa berbisik. Keduanya melangkah ke jantung desa yang sejak lama memuja angin, membawa angin baru yang akan mengguncang segalanya. Tak butuh waktu lama bagi Ustadz Nazar dan Hasan untuk menyadari bahwa satu-satunya cara bertahan di desa Nagrek adalah dengan menjejakkan kaki di sana secara nyata. Setelah 3 hari menumpang tidur di musala kecil yang setengah runtuh di pinggir sawah, Nazar memutuskan mencari rumah kontrakan. Bukan perkara mudah. Di kampung ini, tak banyak yang mau menerima orang asing, apalagi orang yang terang-terangan membawa kitab suci dan menolak ritual Broto. Tapi di pinggir desa, dekat sungai kecil yang airnya keruh, Nazar akhirnya menemukan sebuah rumah panggung kayu yang sudah lama kosong. Pemiliknya seorang janda tua, Bu Saroh. Ia tinggal di ujung dusun, hidup sendirian setelah anak-anaknya merantau. Waktu Nazar datang mengetuk pintu gubuknya, Bu Saroh sempat ragu. Namun tatapan teduh Nazar, ditambah cerita Hasan yang ia dengar dari kabar burung, membuat hatinya luluh. "Rumah itu sudah lama kosong, Ustadz," kata Bu Saroh sambil mengelus punggung tangan Nazar. "Kalau mau menempati, silakan. Asal jangan bikin ribut sama Broto. Nanti saya juga bisa kena getahnya." Nazar tersenyum. "Insya Allah, Bu. Kami tidak mau cari ribut. Kami cuma mau baca Quran. Kalau ada yang mau dengar, alhamdulillah. Kalau tidak pun tak apa." Bu Saroh hanya menghela napas. Dalam hatinya, ada harapan yang ia sendiri malu akui, bahwa mungkin rumah tuanya yang pengap bisa jadi tempat cahaya menetes, meski setitik. Malam pertama di rumah kontrakan itu, Nazar dan Hasan hanya beralaskan tikar. Karung mushaf ditumpuk di sudut ruangan, lampu minyak redup menggantung di langit-langit anyaman bambu. Angin malam merembes lewat celah-celah dinding, membawa bau lembab tanah dan kemenyan dari patung berhala di ujung jalan. Hasan duduk bersila di hadapan Ustadz Nazar, mushaf terbuka di pangkuannya. Suaranya masih terbata, tapi malam itu Nazar memintanya membaca lebih keras. "Bacalah lantang, Hasan," katanya lembut. "Biarkan orang mendengar, meski hanya 1 ayat." Hasan mengangguk. Tenggorokannya kering, tapi ia tarik napas panjang, melafal surah Al-Fatihah dengan suara yang lebih berani dari biasanya. Di luar, anjing-anjing desa melolong, angin memukul dinding kayu. Tapi di dalam, suara Hasan memecah sunyi, menembus atap rumah, menetes ke telinga siapa saja yang lewat. Sejak malam itu, rutinitas mereka sama. Selepas maghrib,
Rumah kayu itu terang oleh lampu minyak, suara Quran menggema tanpa malu-malu. Hasan mengeja, Nazar membetulkan. Kadang suara Hasan pecah, kadang ia terbatuk, tapi Nazar tak pernah membiarkan lidahnya diam. Kalau kau takut bicara, ayat ini akan terkunci di hatimu, Hasan, kata Nazar suatu malam. Ayat harus hidup di mulut, baru ia bisa menyalakan hati. Kebiasaan itu tak pelak membuat beberapa warga penasaran. Di desa ini, suara yang biasa terdengar di malam hari hanyalah mantra-mantra broto yang bergema di gubuknya di balik pohon beringin. Kini, di pinggir sungai, ada suara lain, suara huruf-huruf Arab yang asing bagi mereka, merembes keluar jendela kayu yang terbuka. Suatu sore, dua anak kecil, Sumarni dan Riko, berdiri di bawah jendela. Mereka saling mencolek, tertawa geli mendengar Hasan terbata membaca. Sumarni meniru gerakan Hasan, berbisik pelan, Alif Batea, itu kayak nyanyi ya? Hasan mendengar tawa mereka. Sekilas dadanya panas, tapi Ustadz Nazar hanya tertawa pelan. Biar, Hasan, mereka dengar dulu. Besok mereka mendekat. Benar saja. Besoknya, Sumarni datang lagi, membawa kawan satu kampung, Sudiro. Anak-anak itu pura-pura bermain di halaman rumah kontrakan, tapi kuping mereka terarah ke jendela. Ketika Nazar memanggil mereka, mau masuk? Mereka saling dorong malu-malu. Masuklah, kata Nazar lembut. Kalau mau dengar, duduk dekat-dekat. Kalau mau baca, lebih bagus. Sumarni akhirnya duduk di sudut tikar, lututnya merapat ke dada. Sudiro menyusul, matanya menatap mushaf di tangan Hasan dengan rasa ingin tahu yang tak bisa dia sembunyikan. Perlahan, keanehan itu menular. Anak-anak pulang ke rumah, bercerita pada orang tua mereka. Ada yang penasaran, ada yang marah, tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan. Di suatu sore, seorang bapak muda bernama Surip, tukang kayu, datang menepuk pintu rumah Nazar. Suaranya pelan, seolah takut didengar. Ustadz, saya boleh dengar bacaan Quran itu? Saya nggak bisa baca, tapi saya suka dengar. Nazar mempersilakan duduk. Surip duduk bersila, menunduk sepanjang waktu, seolah takut dosa lamanya meledak di depan Ustadz. Tapi setiap ayat yang keluar dari mulut Nazar membuat pundaknya menegang, lalu perlahan mereda. Hasan memperhatikan semua itu dengan mata berkaca. Dulu ia membayangkan orang-orang kampungnya bebal, keras kepala, tak mungkin disentuh. Tapi malam demi malam, satu dua tetangga mulai berdiri di teras, pura-pura lewat, lalu berhenti mendengar. Nazar sengaja membaca ayat lebih keras. Kadang ia mengulang-ulang ayat tauhid, ayat tentang keesaan Allah, tentang siapa yang patut disembah. Suaranya pelan, tenang, tapi menancap. Bagi Hasan, suara itu bagai palu yang perlahan meretakkan batu keras di dada warga yang sekian lama dibekukan mantra broto. Suatu malam, di teras rumah, Nazar duduk bersama Hasan, Surip, dan 3 bapak lain yang baru berani datang. Di hadapan mereka, gelas teh hangat berembun. Bau dupa dari patung berhala di ujung jalan masih tercium, tapi malam itu teredam ayat-ayat Quran. Pak, kalau mau bersuci, caranya begini, kata Nazar, mengambil air di baskom. Ia menunjukkan cara berwudhu perlahan. Tangan Surip gemetar menirukan. Tangannya kasar oleh kayu, tapi malam itu ia biarkan jari-jarinya menyentuh air bersih dengan rasa malu yang membuat Hasan terharu. Dulu saya kira bersuci itu cuma broto yang bisa bikin, gumam Surip. Kalau mau bersih ya kasih sesajen. Baru sekarang saya dengar cara yang begini. Nazar hanya tersenyum. Yang membersihkan kita bukan patung, bukan pohon. Hanya Allah. Air ini cuma perantara. Malam itu, ayat-ayat terus mengalir. Rumah kontrakan reot itu tak ubahnya jadi masjid kecil. Di luar,
Beberapa warga menatap sinis dari jauh, tapi beberapa berdiri lebih lama dari biasanya. Bau dupa masih mengepul, tapi suara Quran kini menyaingi mantra. Hasan menatap lampu minyak di sudut rumah, matanya basah. Ia ingat Husna. Ia membayangkan, kalau kakaknya masih hidup, mungkin akan duduk di sebelahnya, tangannya menepuk bahu Hasan, bangga. Di hati Hasan, satu keyakinan tumbuh, rumah kayu reot ini mungkin kecil, tapi suaranya lebih keras dari patung batu manapun. Dan selama Ustadz Nazar terus mengajari, Hasan tahu, ia tak lagi sendiri melawan gelap. Berita tentang rumah reot di pinggir sungai yang tiap malam mengalunkan ayat suci perlahan menembus skat-skat ketakutan warga desa Nagrek. Tak semua berani mendekat, tapi kabar itu menyelinap ke telinga dari mulut ke mulut. Ada orang muda, katanya Ustadz, ngajari baca kitab, katanya cuma mau ngajak bersuci, ngajak salat. Mula-mula yang datang hanya Surip si tukang kayu, lalu Sumarni, Sudiro, beberapa bapak lain. Lalu diam-diam, ibu-ibu mulai mengetuk pintu menjelang maghrib, pura-pura minta air panas, tapi pulangnya membawa satu lembar surah pendek di kertas sobekan. Di rumah panggung itu, Ustadz Nazar tak pernah menolak siapapun. Siang ia berkeliling membantu warga memperbaiki pagar, memanggul air, membersihkan saluran got. Malamnya ia duduk di atas tikar butut, suara Qurannya menembus dinding bambu, menetes ke hati yang selama ini dikunci rasa takut. Hasan melihat semua itu dengan dada yang kian mantap. Setiap orang yang datang, setiap mulut yang berbisik saya mau belajar, adalah nyala kecil yang dulu mustahil ia bayangkan. Dulu, di desa ini, hanya nama Broto yang bergaung. Sekarang, nama Allah mulai merayap di antara dupa dan mantra. Tapi berita tak hanya sampai ke orang-orang yang rindu terang. Di balai dusun, di bawah pohon beringin tempat patung batu tertancap tegak, orang-orang suruhan Broto berkumpul. Mereka duduk bersila, kepala menunduk, menunggu sang dukun keluar dari gubuk gelapnya. Malam itu, angin di sekitar pohon beringin berputar pelan. Daun-daun kering beterbangan. Api dupa menari di antara mangkuk darah ayam hitam. Lalu pintu gubuk berderi terbuka. Broto muncul. Tubuhnya kurus, matanya cekung, rambutnya terurai menutupi pundak. Ia berjalan perlahan ke tengah lingkaran orang-orang suruhannya. Tangannya menggenggam sebilah keris kecil, bilahnya berkilau redup di bawah cahaya obor. Suaranya serak, tapi menggigit. Bilang lagi padaku, siapa orang itu? Tanya Broto tanpa menatap siapapun. Orang tertua di barisan depan, Mardikun, memberanikan diri angkat suara. Mbah, orang itu dipanggil Ustadz Nazar. Muda, kata orang-orang, dia guru agama. Dia tinggal di rumah panggung Busaroh. Malam-malam baca kitab keras-keras. Banyak anak muda mulai datang. Broto mendengus pelan. Bibirnya menipis. Matanya memerah bagai bara. Ia menoleh ke arah patung beringin raksasa di belakangnya, menatap tatapan kosong batu itu seolah sedang bicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Bodoh kalian. Suaranya meledak, membuat beberapa orang suruhannya menunduk lebih dalam. Berani-beraninya membiarkan orang asing menodai tanah ini. Sudah berapa kepala yang kuberi makan dari sesajen kalian? Hah? Tak ada yang menjawab. Angin tiba-tiba bertiup kencang, mengibaskan rambut Broto. Keris di tangannya bergetar. Ia memejamkan mata, bergumam mantra-mantra panjang, memanggil nama-nama yang hanya ia tahu. Bau kemenyan terbakar makin menusuk, membuat beberapa orang yang duduk di barisan belakang menutup hidung sambil menahan mual. Broto membuka matanya. Bawa aku ke sana. Aku mau lihat sendiri siapa anak muda yang berani menantangku di tanahku sendiri. Di rumah panggung, malam itu Hasan baru saja merapikan mushaf dan menutup jendela. Beberapa warga baru pulang dari belajar wudhu. Ustadz Nazar duduk di sudut ruangan,
menulis beberapa catatan ayat untuk disalin besok. Hasan menuangkan air hangat ke gelas Ustadz Nazar. Suaranya pelan, tapi matanya berbinar. "Ustadz, tadi Pak Mardikun pura-pura lewat. Dia diam di depan jendela lama sekali. Saya lihat dia dengar bacaan saya." Nazar menatap Hasan dengan senyum tipis. "Biar saja, Hasan. Mungkin dia pura-pura lewat, tapi hatinya tidak pura-pura. Kalau Allah mau membalikan hati, tak ada yang bisa menahan." Belum sempat Hasan menjawab, dari kejauhan suara gonggongan anjing terdengar saling bersahutan. Angin malam mendadak lebih dingin. Hasan menoleh ke arah pintu. Samar, di kejauhan, lampu obor berderet mendekat. Langkah kaki banyak orang terdengar memecah malam. Hasan merasakan darahnya berdesir. "Ustadz, itu." Nazar berdiri pelan, merapikan sorbannya. "Bismillah, kita hanya tamu, Hasan. Kalau tamu diusir, kita pergi. Kalau diberi bicara, kita bicara. Tidak ada yang perlu ditakuti." Suara langkah kaki mendekat makin jelas. Lalu pintu rumah kontrakan diketuk keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Hasan menatap Nazar. Perlahan ia berjalan membuka pintu. Di luar berdiri Broto, kerisnya diselipkan di pinggang. Matanya merah, bibirnya menyeringai. Di belakangnya, beberapa pengikut membawa obor. Bayangan mereka menari di dinding kayu rumah kontrakan. "Jadi kau yang bernama Nazar?" Suara Broto parau, bagai pasir diseret di atas batu. Ustadz Nazar melangkah mendekat. Tubuhnya kurus, jubahnya sudah lusuh, tapi sorot matanya tetap bening. Ia menangkupkan tangan di dada, membalas tatapan Broto tanpa gentar. "Benar, saya Nazar." Broto mendengus. "Berani sekali kau membawa kitabmu ke tanah yang sudah kuberi makan puluhan tahun. Siapa yang suruh kau ke sini? Hasan? Bocah durhaka ini?" Ia melirik Hasan yang berdiri di belakang Nazar. Hasan menatap Broto tanpa mundur. "Aku memang durhaka pada kebohonganmu, Broto. Dulu kakakku kau bawa, sekarang aku bawa ustadzku." Seketika salah satu pengikut Broto menahan nafas, takut ucapan Hasan memancing murka sang dukun. Tapi Nazar hanya meletakkan tangannya di pundak Hasan, meredam bara di dada anak muda itu. "Kami tak berniat merampas apapun, Mbah Broto," kata Nazar, suaranya tenang tapi tajam. "Kami hanya mau mengajarkan orang bersuci, sholat, mengenal Tuhannya. Kalau orang mau mendengar, syukur. Kalau tidak, saya dan Hasan akan pergi." Broto tertawa pendek. Suaranya bagai cambuk. "Pergi? Kau pikir tanah ini akan melepasmu hidup-hidup kalau kau menodainya dengan ayat-ayatmu? Kau kira roh-roh penunggu beringin akan diam?" Nazar menatapnya dalam, tanpa gentar. "Tak ada roh penunggu, Broto. Yang ada hanya Allah. Dan kita semua, termasuk saya, kau, pohon beringin, batu berhala, semua milik Allah. Kalau kau marah, marahlah. Tapi kebenaran tetap kebenaran." Di belakang Broto, pengikutnya mulai gelisah. Beberapa saling berbisik. Tak ada yang pernah melihat ada orang bicara pada Broto setenang itu, tanpa mantra, tanpa darah, tanpa sesajen. Hanya ayat-ayat yang menetes pelan bagai air menembus batu. Broto mendesis pelan. Kerisnya disentuh. Ujung matanya bergerak liar. "Kau pikir kau bisa bertahan? Baik, Nazar. Aku akan buktikan. Malam ini aku bersiap. Aku akan panggil semua yang kubisa. Aku akan hancurkan kau sebelum ayat-ayatmu menodai desa ini lebih dalam." Nazar hanya menunduk. Di bibirnya, istighfar lirih terucap. Di hatinya, keyakinan bahwa badai besar benar-benar akan datang. Dan di belakang Nazar, Hasan mengepalkan tangan,
berbisik pada dirinya sendiri, "Kak, lihat aku. Aku tak lari lagi." Malam itu angin berhembus aneh di desa Nagrek. Langit gelap tanpa bintang. Rerumputan merunduk bagai tahu malam akan menanggung rahasia. Di dalam gubuk tuanya yang pengap, Dukun Broto duduk bersila di depan sesajen yang mengepul. Di hadapannya, seekor ayam cemani hitam legam diikat erat. Matanya liar, paruhnya terbuka, mencicit lemah. Broto menarik napas panjang, lalu satu tusukan cepat merobek leher ayam itu. Darahnya menetes ke mangkuk tanah liat berisi campuran aneh, bunga 7 rupa, rambut manusia, tulang kucing hitam, dan koin kuno yang diambil dari kuburan tua. Jari Broto bergerak cepat, mengaduk darah dengan mantera serak dari tenggorokannya. "Ruh penunggu tanah, dengar perintahku. Malam ini Nazar harus sirna, tubuhnya membatu, jiwanya karam. Bawalah dia ke dasar tanah." Di sekelilingnya, beberapa pengikut duduk bersila, menahan napas. Beberapa di antara mereka menunduk, tak berani menatap mata Broto yang merah menyala. Api lilin bergetar, bau amis darah bercampur dupa memenuhi gubuk. Broto meraup darah segar dengan tangan kanannya, mengguratkan simbol-simbol di dada dan keningnya. Tangannya menari di atas mangkuk, merapal kata-kata gelap yang hanya ia dan jin-jin peliharaannya pahami. Di luar gubuk, angin berputar, dedaunan kering beterbangan membentuk pusaran. Burung-burung hantu yang biasa bersarang di pohon beringin melesat terbang menjauh. Sementara itu, di rumah kontrakan reot pinggir sungai, Ustadz Nazar baru saja selesai mengajar Hasan. Malam ini Hasan membaca ayat kursi berkali-kali. Di sudut ruangan, Surip dan beberapa warga yang baru saja berani datang pun duduk terkantuk-kantuk, mendengar zikir Nazar yang tak henti. Tiba-tiba, angin dingin menerobos celah dinding. Lampu minyak bergoyang. Surip menoleh gelisah. Hasan mengerutkan alis, merasakan bulu kuduknya meremang. "Ustadz, ini angin apa?" bisik Hasan. Nazar menghela napas, menatap lampu yang bergoyang. "Hasan, ini malam ujian. Broto sedang memanggil bala tentaranya. Jangan takut." Hasan menelan ludah. "Apa kita harus lari, Ustadz?" Nazar menggeleng pelan. "Kalau kebenaran lari, siapa lagi yang berdiri?" Ia menegakkan duduknya, menarik tasbih tua di tangannya. Bibirnya bergerak pelan. "Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Di luar, angin makin kencang. Daun-daun kering menghantam dinding kayu. Suara lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan. Beberapa warga yang duduk di sudut rumah merapatkan diri. Wajah mereka pucat. Tiba-tiba, pintu rumah bergetar keras, seolah ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Hasan tersentak berdiri. Surip mundur, memeluk lutut. "Ustadz," suara Hasan serak. "Apa itu?" Nazar tetap duduk, hanya matanya yang terbuka. "Baca apa yang kau hafal, Hasan. Jangan diam." Hasan menutup mata, bibirnya bergetar. "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum." Di dalam dadanya, suara kakaknya, Husna, terlintas. Seolah Husna berdiri di sampingnya, menepuk pundaknya. "Jangan takut, Hasan." Di gubuk Broto, mantera makin cepat. Tangan Broto kini menggenggam keris pusaka. Darah ayam habis, ia siramkan ke api dupa. Api meletup, asap hitam membumbung, membentuk bayangan-bayangan aneh di atap gubuk. "Keluarlah, santetku. Terbanglah ke Nazar. Lumpuhkan lidahnya, bisukan ayatnya, padamkan cahayanya." Broto mendesis, wajahnya menegang. Di luar gubuk, beberapa pengikut mulai panik melihat bayangan hitam seperti kabut kental terlepas dari mangkuk darah, melesat bagai ular terbang menuju rumah kontrakan Nazar. Di rumah kontrakan,
Nazar membuka mata. Ia merasakan hawa berat menekan dadanya. Pelan, ia berdiri. Hasan gemetar. Surip bergetar di sudut ruangan. Nazar mengangkat tangan. Allahu Akbar. Suara takbirnya membelah malam. Kabut hitam menabrak dinding rumah, menggetarkan kayu reot. Nazar tetap berdiri, tangannya terangkat. Ia membaca ayat kursi berulang. Suaranya pelan tapi tegas. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kabut hitam menari di atap, mencoba menembus celah. Hasan ikut mengangkat tangan, bibirnya kaku tapi tetap melafal. Surip ikut terbata mengucap, meski belum fasih. Angin di dalam rumah berputar. Lampu minyak nyaris padam, tapi setiap lafaz zikir membuat nyalanya kembali tegak. Hasan melihat bayangan hitam itu memukul-mukul dinding, tapi seolah terbakar oleh ayat-ayat yang terus Nazar ucapkan. Teruskan, Hasan. Jangan diam. Nazar berteriak pelan, matanya menatap pusaran hitam. Allah bersama kita. Tiba-tiba kabut hitam itu berputar makin cepat, lalu memecah. Serpihannya membalik arah, menembus malam, menari kembali ke arah gubuk Broto. Di gubuk, Broto membuka mata lebar-lebar. Ia melihat kabut hitam itu kembali, menabrak tubuhnya sendiri. Manteranya terhenti. Ia hendak mengucap jampi baru, tapi suara tenggorokannya macet. Keris di tangannya terjatuh. Pengikut di sekitarnya mundur. Beberapa lari terbirit-birit melihat Broto menggeliat aneh. Napasnya megap-megap. Kabut hitam seperti asap pekat menyusup ke hidung dan mulutnya sendiri. Broto berusaha berdiri, tapi lututnya lemas. Tidak, ini tidak mungkin. Broto berusaha meraih mangkuk tanah liat. Tangannya gemetar. Darah ayam cemani sudah beku. Mulutnya mengeluarkan busa, matanya terbalik. Tubuhnya tersentak sekali, 2 kali, lalu ia muntah darah. Suara retakan aneh terdengar di tenggorokannya. Mantra yang ia kirim berbalik memakan tuannya sendiri. Di rumah kontrakan, Nazar menunduk syukur. Hasan menatap ustadznya dengan mata merah. Bibirnya masih bergetar melafal ayat kursi. Surip jatuh bersujud di tikar. Ustadz, apa, sudah selesai? Tanya Hasan terengah. Nazar mengusap pundaknya. Belum, Hasan. Ini baru permulaan. Kegelapan yang besar hanya bisa hilang kalau cahaya kecil mau terus menyala. Di luar, angin berhenti. Lolongan anjing mereda. Beberapa warga yang diam-diam mengintip dari kejauhan melihat rumah kayu itu tetap tegak berdiri, meski angin badai baru saja mencoba merobohkannya. Keesokan paginya, kabar kematian Broto menyebar. Warga yang dulu gemetar di kaki patung berhala kini mulai berani bicara. Mereka menatap rumah reot Nazar dengan pandangan baru, pandangan rindu pada sesuatu yang selama ini mereka buang, harapan. Di teras rumah kontrakan, Hasan duduk menatap sungai keruh. Di sampingnya, Nazar menepuk pundaknya. Lihat, Hasan, satu orang jujur bisa menumbangkan gunung dusta. Hasan menatap langit. Dalam hatinya, suara Husna terdengar lagi. Kali ini lebih tenang. Aku tidak hilang, Hasan. Aku hidup di setiap ayatmu.